Tour Part 2. Set up Tour Part 2. Set up Tour Part 2. Ya, seperti yang sudah saya mention di video sebelumnya, sepertinya sekarang adalah saat yang tepat ya untuk kita melakukan setup Tour Part 2. Sebenarnya udah dari beberapa bulan lalu ya udah ada orang yang minta buat ada setup Tour Part 2 karena mereka ngelihat banyak perubahan di background gue ini dari background gue sebelumnya. Cuman karena menurut gue kayaknya pas itu yang baru berubah baru backgroundnya doang, belum ada perubahan berarti di meja-meja belajar gue, meja-meja kerja gue. Cuma sepertinya sekarang adalah saat yang tepat karena ya seperti yang kemarin gue sudah bilang, 2 bulan terakhir ini rumah ini sedang direnovasi dan cukup banyak perubahan-perubahan tidak hanya di background tapi di meja kerja gue dan ya ruangan inilah ya pokoknya. Nah kita akan lihat. Kalian belum lihat kan? Nggak bisa lihat kan? Nggak bisa lihat kan? Di sana ada apa kan? Nggak bisa lihat kan? Let's go. Vlog mode. Oranja Bara vlog mode mulai ya. Salah satu prinsip yang penting dalam hidup saya adalah tak perlu rapih, yang penting terlihat rapih. Ya, nangkep kan lah ya? Mengerti lah ya maksudnya apa? Ya, mungkin kalau kalian sering lihat video saya, backgroundnya gimana, bentuknya gimana, ya itu yang terlihat di mata kalian saja ya kawan-kawan. Ya sebenarnya cukup banyak ya sudut-sudut di kamar ini yang ya tidak serapi yang kalian lihat di video lah ya pokoknya ya. Nah ini kan biasanya begini nih bentuknya nih. Jadi kalian nggak bisa lihat-lihat bagian sana, nggak bisa lihat bagian-bagian sini. Padahal di sini nih ada ya barang-barang berantakan begini. Ya contohnya di sini ya, kalian bisa lihat ya. Kalau kalian lihat di kamera mungkin nggak pernah kelihatannya ada sudut-sudut seperti ini nih. Ini tempat-tempat gudang-gudang. Sini juga masih ada tong sampah kesayangan. Dari awal gue bikin video nih ada tong sampah di sini. Cuma cukup rapi lah ya untuk kamar laki 25 tahun ini. Terus ini lemari yang dulu itu menjadi background saya. Kalau kalian lihat video-video saya awal-awal itu ya ini nih backgroundnya tuh lemari butut ini. Ya sebenarnya overall sih ya ini barang-barang yang udah ada dari lama. Bahkan ini dari pertama kali gue bikin video juga kasur gue begini, lemari ini juga udah ada. Cuman ya belajar dari pengalaman lah ya. Dulu awal-awal gue merasa kayaknya kalau lemari ini belakang itu bakal lebih bagus. Ternyata ya setelah trial and error ya gue menemukan formula ini lah ya. Jadi pas itu gue putuskan buat ya cobalah kayaknya ini lemari nggak boleh masuk ke dalam kamera. Jadi gue singkirin ke tempat yang nggak bisa kelihatan kamera. Terus ya gue lihat kayaknya tempat tidur gue cukup bagus lah ya kalau dikasih lighting segala macam. Di belakang sini ada LED strip. Kalau dulu tuh gue pakai LED strip apa ya? Ya nanti gue kasih lihat lah ada cuplikan dari video setup tour sebelumnya. Cuman ya gue coba beli lagi LED strip yang warnanya mungkin lebih netral lah ya. Ternyata ya bagus ya warna kuning begini. Lebih terkesan warm gitu ya. Nggak terlalu riuh atau gimana gitu. Nanti gue kasih linknya juga buat beli LED strip ini di mana. Di sini ada. Ya ini salah satu hiasan juga di belakang. Ini rata-rata foto saya dengan keluarga, tapi ini bukan keluarga ya yang di sini ya. Ini nggak tahu namanya siapa. Di sini ada pas SMP, ya ini foto dari lama banget. Ini ucapan selamat Natal. Ada keponakan, hey, imut-imut keponakan saya, saudara. Nggak ada foto mama saya di sini. Aduh harusnya ada ya. Ntar gue tambahin deh. Ini salah satu hiasan yang apa ya? Gue rasa kayaknya agak girly gitu ya rasanya ya. Ini muka gue mas-mas gini tapi gaya-gaya di belakang sini kayak cewek gitu. Tapi bagus lah ya, udah gue suka pokoknya. Ya cahayanya lanjut ke sini. Ya seperti prinsip saya tadi itu. Yang penting terlihat rapih. Kalian nggak bisa lihat ini, tapi sebenarnya berantakan di sini. Ada lemari yang udah lama banget sebenarnya. Gue coba konfigur ulang, gue coba taruh-taruh barang-barang yang mungkin bisa kelihatan estetik. Mungkin ini sebenarnya tidak estetik ya, piala-piala ini ya. Cuman gue pengen aja sih ya menyombongkan diri. Prestasi gue dulu ada pas sekolah. Walaupun hanya di satu bidang, lomba band lagi. Ini juga bikin jingle, ngeband juga. Tapi yang penting berprestasi. Yeah. Di sini juga ada boneka-boneka. Ini boneka dari mantan sepertinya ini ya. Ini boneka dulu pas lulus dibeliin mama gua. Iya, apa yang mereka lakukan? Iya, mereka kayaknya lagi shisha ini guys, lagi shisha. Kita coba nyalain nih guys ya. Waduh, enak banget ini. Wah, menikmati hidup mereka guys. Parah. Nih tuan rumahnya aja tidak pernah nih melakukan hal-hal seperti ini nih. Lalu di sini kotak-kotak, ya kotak-kotak keyboard. Ya tinggal 2 ini keyboard sisanya punya gua.
Ini sebenarnya juga udah pengen gue jual, cuma belum laku aja. Lalu ada ya elektronik lainnya. Ya biar terkesan kayak tech review aja lah ya. Banyak kotak-kotak di belakang. Lalu di sini ada desk mat. Iya, kenapa saya simpan? Ya karena Tenjin yang saya punya ini warnanya putih ya kawan-kawan. Ternyata ya cepat kotor ternyata. Jadi sekarang kayak gue cuma pakai buat occasion yang penting aja, nggak dipakai setiap saat. Ya kayak buat review segala macam. Tapi kalau buat gaming tidak pakai ini. Di sini ada gitar. Iya, sebenarnya gue bukan gitaris ya guys, tapi kayaknya kelihatannya bagus aja ya gitar akustik di sini. Sebenarnya kalau disettingan dulu yang sebelum ini lebih bagus kelihatannya guys. Karena dulu kelihatan full di belakang sana. Ya lumayan lah ya, kelihatan dikit walaupun nggak satu badan. Ya ini LED-nya sampai ke belakang sini. Jadi kalian bisa melihat pencahayaan surgawi di sini. Di sini ada ya bagian gudang. Ini ada ampli, ada tas-tas, ada baju segala macem. Ya, selotip. Oke, kita masuk ke area meja kerja saya. Iya, jadi kurang lebih seperti ini meja kerja saya sekarang. Nice nggak sih? Ya, di sini gue tambahin ambalan-ambalan. Ya sebenarnya punya kakak gue sih kayaknya sih ambalannya, cuman karena nggak dipakai-pakai ya gue pasang aja lah ya. Di sini ada Gundam. Ini gue udah punya dari gue SMA apa kuliah ya kayaknya. Cuma karena pas itu belum ada standnya, jadi nggak gue pasang-pasang. Sekarang baru sempet beli standnya. Sebenarnya gue udah beli standnya ini dari beberapa minggu lalu, cuma pas itu sempat jatuh, terus pada hamburan, pecah dan patah itu ininya. Standnya gue beli lagi. Aduh, parah. Di sini juga ada Lego Shiba Inu. Ini juga dari mantan sepertinya. Ini pajangan menara Eiffel, ada daun-daunan. Lalu ada apa ini namanya? Kerajinan gitu lah ya pokoknya. Itu juga dikasih sama mantan, kawan-kawan. Banyak barang mantan ya gue ya. Ya, di sini juga ada lukisan-lukisan juga. Ya, ini kakak gue yang bikin. Jadi dia lagi seneng kayak beli lukisan-lukisan instan gitu. Udah ada outline-nya, dia tinggal warna-warnain kayak anak TK gitu lah ya. Tinggal warnain. Tidak sebanding dengan mahakarya dari orang Jabara ini. War Machine dari Civil War ini, aduh, parah banget sih ini. Mahakaryanya orang Jabara sih ini. Masuk ke meja kerjanya, ya mungkin yang paling spesial sih mejanya ya sekarang yang paling baru ya. Cuman sebelum ngomongin mejanya, ya kita lihat-lihat dulu ya apa yang baru di sini. Hampir nggak ada sih. Hampir nggak ada yang baru. Laptop masih sama yang lama. Ini juga monitor lama dari setup part 1. Ini juga face armnya semua sama. Ini juga, ini kayak cukup baru sih gue tambahin. Jadi sekarang biar gampang itu, karena gue sering cabut pasang kamera. Jadi gue pasang kayak mounting gini buat ditaruh di sini. Jadi tinggal lepas, terus pasang lagi, taruh tripod segala macam. Mudah lah pokoknya lah ya. Lalu di sini ini juga armnya udah lama banget gue punya, cuman nggak pernah gue pasang. Ini juga udah lama gue punya, cuman kalau di meja yang lama itu gue taruh di tripod terpisah. Cuman sekarang karena mejanya ya cukup mendukung, jadi gue bisa taruh langsung di mejanya. Kalau dulu itu gue pakai power bank, sekarang udah pakai power supply. Jadi lebih gampang. Alat tulis nggak penting. Ada HP. Mic masih sama, AT2020 belum berubah. Lalu di sini armnya juga semua sama. Di sini ada tempat naruh masker. Aduh, ini nggak profesional banget sih ini benar-benar. Kita taruh di gudangnya orang Jabara. Iya, di bawah. Di dalam lemari sini. Waduh, kotak semua isinya. Kalian nggak lihat itu berantakan di situ? Iya, yang penting terlihat rapi kawan-kawan. Ya, keyboard sekarang gue masih pakai Daiva. Rencana gue pengen ganti-ganti switch segala macam juga. Mouse masih sama dari setup part 1. Iya, ini agak unik ya konfigurasinya. Ya, ini setelah pertimbangan yang cukup panjang sih ya gue putusin buat konfigurasi kayak gini. Jadi gue di sini ada nambah satu lagi Vesa Arm. Cuman kalau di sini tuh Vesa Armnya dari merek apa ya namanya ya? Aduh, gue lupa lagi mereknya. Mereknya itu Oximus ya. Gue baru nyontek di sini. Iya, mereknya Oximus. Ntar gue kasih lah ya link-linknya di deskripsi di bawah. Dengan konfigurasi kayak gini gue bisa taruh laptop itu agak di atas, jadi ngambang gitu. Dan karena laptopnya ngambang, jadi ya tangan gue bisa leluasa di sini main, nggak terhalang-halang laptop. Jadi ya cukup menghemat tempat lah ya dengan konfigurasi seperti ini.
Di belakang sini ya ini gue taruh controller gue. Lalu ada Focusrite gue di belakang sini, jadi nggak terlalu kelihatan banget. Di belakang sana tuh masih ada hard disk kayaknya di belakang situ ya. Dan VESA ARM ini juga keunggulannya kabel-kabel itu bisa masuk lewat dalam sininya, sini. Nah, tuh masuk ke sini. Terus iya, ini dia kabel-kabelnya. Inilah yang saya sebut dengan cable management, kawan-kawan. Hampir nggak ada barang gua itu yang wireless, keyboard bahkan nggak wireless, mouse nggak wireless. Karena ya gua nggak suka barang wireless. Karena menurut gue ribet, harus ngecas-ngecas segala macam. Gue berusaha semaksimal mungkin lah ya untuk bikin kabel-kabel ini tidak terlalu berantakan. Cuman kalau memang masih ada kabel-kabel yang berjuntai-juntai gini, yang masih berantakan, ya itu karena memang harus begitu ya kawan-kawan. Ini kayak kabel kamera, ini karena kamera sering dipakai dicabut buat bikin b-roll segala macam. Ya lebih gampang kalau kayak gini. Jadi pas gue cabut, kabelnya bisa ikut manjang ke area sini, jadi gampang buat bikin b-roll. Kabel casan juga ini masih kayak menjuntai gitu, belum masuk ke dalam grupnya. Karena ya biar gampang lah ya, kalau antara laptop gue pengen gue bawa-bawa, tinggal gue cabut. Disinilah DIY-nya guys. Di belakang sini, aduh, ini gimana gue cara kasih lihatnya ya? Ya, di sini VESA ARM yang bagian kedua itu gue cantolin ke extender gitu kawan-kawan. Ada bagian buat bisa gue taruh baut kamera, terus gue taruhin extender gue taruhin semacam mounting untuk naruh lighting ini, dan voil lah kawan-kawan. Tanpa disengaja sih ya, tadi gue masih pengen pakai tripod gini aja sih buat lightingnya. Cuma setelah gue coba-coba trial and error, dapat gue konfigurasi seperti ini. Jadi basically lighting ini nempel sama mejanya. Jadi kalau ntar meja ini bakal naik atau turun, ini lighting bakal ikut terus. Ya ini sebenarnya setup yang cukup menjadi impian gue sih ya dari dulu. Gue pengen banget setup yang memang terintegrasi sama satu mejanya. Jadi ya gue seneng kepraktisan lah ya. Karena kalau ditanya mana yang menjadi prioritas gue, kepraktisan atau estetik, ya gue bakal jawab kepraktisan. Ya gue seneng aja kalau barang-barang itu terintegrasi dan membuat gue mudah gitu dalam bekerja. Jadi ya puji Tuhan lah ya, ini bisa tercapai setup seperti ini. Dan ya mungkin yang paling spesial yang bakal gue omongin terakhir tuh ya ini meja sih ya. Ya setelah berdiskusi dengan ibu negara, kita sepakat ya sepertinya memang harus ganti meja. Dan ya gue nemuin meja ini ya setelah berbulan-bulan sih gue cari-cari di Tokopedia segala macam. Hampir nggak ada meja naik turun itu yang harganya itu di bawah 3,5. Dan terakhir di detail-detail gue mau beli, tiba-tiba gue nemuin ini merek Oximus juga. Ntar gue kasih linknya di deskripsi di bawah. Dan harganya itu pas 3 juta. Dan bahkan itu sudah termasuk dengan biaya antar. Jadi kalau kalian mau cari meja naik turun yang harganya paling terjangkau, gue rekomendasiin sih ini sih ya. 3 jutanya juga udah sama tabletopnya. Karena ada juga yang 3,5, bahkan itu belum sama tabletopnya, baru rangka kakinya doang. Dan ya dengan munculnya barang ini parah sih ini. Menurut gue ini bakal rusak harga pasar banget sih ya. Dan meja ini cukup lengkap sih kalau menurut gue sih ya. Udah ada tempat buat headphone-nya, buat minum, bahkan dikasih juga desk mat full satu meja. Nah ini juga yang bikin gue bisa nggak selalu pakai Tenjin gue. Jadi kalau gue main game ya langsung aja di mejanya, karena ini udah ada desk mat full satu meja. Cuma kalau kita perlu occasion yang penting, tinggal hiya, mantap. BTW Tenjin lagi buka store baru ya kawan-kawan. Kalian bisa coba cek ada di BSD kayaknya, setahu gue store-nya. Jadi ya ini sih basically hal-hal baru di setup gue tahun ini. Oh ya, ini satu juga yang berubah di kamar ini. Horden ini. Dulu kalau kalian inget, horden gue tuh horden biru panjang gitu. Sekarang jadi horden yang lipet gini. Ini juga pilihan gue sih sebenarnya. Gue pengen banget punya horden kayak gini. Karena menurut gue lebih rapi aja sih kelihatannya. Dan iya, dulu itu kalau kalian inget, gue punya sedikit problem sama suara noise di rekaman gue ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kalian dengar mungkin pas bagian-bagian gue itu lagi typing test atau segala macam, itu ada kayak suara-suara noise buzzing gitu. Dan apparently gue menemukan solusinya sih untuk itu sekarang. Jadi kalau dulu itu gue juga jelasin sih ya, gue ngambil listrik itu cuma dari satu sumber, dari ujung sana. Jadi di dalam sana tuh, nah di situ tuh ada colokan listrik. Itu gue pakai buat satu stop kontak, terus gue sambungin lagi stop kontak lagi, sambungin lagi stop kontak lagi. Dan sepertinya sih itu yang bikin kelebihan beban dan bikin noise di dalam internal komputernya ini. Karena itu dipakai buat
3 lighting, laptop, monitor, lighting lagi segala macem. Dan ya itu yang bikin buzzing sih. Dan kemarin pas renovasi gue berkesempatan sih ya untuk minta tolong dibikinin lagi satu colokan. Dan ya ini ada colokan satu di bawah situ dan langsung hilang kawan-kawan, bener-bener hilang tuntas, itu bener-bener buzzing nggak ada lagi. Dan ya itu juga puji Tuhannya sih ya, renov kemarin itu cukup memberi banyak perubahan positif di setup gue tahun ini. Dan ya mari kita kembalikan kamera kita ke tempat asalnya. Ya kurang lebih seperti itu kawan-kawan, setup tour part 2. Ya, mohon maaf ya kalau ada beberapa hal yang mungkin kelewat untuk saya sampaikan, karena ya cukup banyak hal untuk dibahas. Jadi mungkin ada 1-2 hal terlewat untuk menghemat waktu kawan-kawan. Cuman ya kalian bebas untuk bertanya-tanya di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Sejauh ini sih kayak hampir nggak ada ya komen-komen yang gue bales karena gue cukup banyak free time kawan-kawan. Kalau ada yang kurang jelas, tanya aja di komen, ntar gue bakal jawab sebisa mungkin. Ya overall gue puas sih ya dengan setup gue sekarang ini. Terlebih di meja gue sekarang ini. Kalau dulu tuh rasanya tuh meja gue tuh sempit banget. Sekarang ini ya cukup banyak tempat luas, tangan gue bisa leluasa kemana-mana. Kayak itu juga sedikit membuat gue cukup lepas dalam main Valorant ya kawan-kawan ya. Kayak gue agak semakin jago sedikit gitu ya. Tapi ntar kita lihat lagi ya, mungkin gue bakal noob lagi. Jadi untuk sekarang ini, sekian dulu yang bisa gue bahas. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman ini. Saya Orja Bara, pamit undur diri. Tuhan berkati everybody and bye. Yang penting terlihat rapi, tak perlu rapi, tapi yang penting terlihat rapi, tak perlu rapi.